Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel inspiratif kita Nurmasa Project 16. Hari ini kita menghadiri rapat anggota tahunan Primer Koperasi Krakatau Medika Primkokam hari Sabtu 15 Juni 2024. Selamat ber-RRT. Suasana hari ini hujan, semoga ini bisa membawa berkah. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati SIPP Business Support yang dalam hal ini mewakili Bapak Iam Eka Asmanda, Direktur PT Krakatau Medika, Bapak Ahmad Furkon selaku Pembina Primkokam, yang kami hormati Ketua Serikat Karyawan Krakatau Medika Bapak Hengki Suryo selaku Pembina Primkokam, yang kami hormati Dewan Pengawas Primkokam, yang kami hormati Ketua Umum Primkokam periode 2023-2026 Bapak Andi Lala, kemudian yang kami hormati Ketua dan Pengurus Primkokam periode 2023-2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan curahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga karena perkenannya lah pagi hari ini meskipun hujannya insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Pada hari Sabtu ini 15 Juni 2024 kita dapat berkumpul bersama di salah satu unit bisnis terbaik Primkokam, yaitu Bakul Happy, untuk bersama-sama mengikuti rapat anggota tahunan Primer Koperasi Karyawan Krakatau Medika tahun buku 2023 dengan tema Membangun Koperasi Mandiri melalui partisi dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fungsi dari pembina tidak hanya membina secara jasmani tapi juga rohani. Makanya tiba-tiba diminta untuk memanjatkan doa. Berkah. Baik, insyaallah semoga di hari pagi yang berkah. Insyaallah konon kalau hujan yang lama setelah musim panas, ya setelah panas itu hujan pertama itu adalah hujan berkah. Semoga di acara rapat anggota tahunan Primer Koperasi Karyawan Krakatau Medika ini kita memanjatkan doa pada Allah SWT agar diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, juga diberikan kemudahan. Baik Bapak sekalian, mohon izin marilah kita awali bersama dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'agharika fi mazidah. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitrin fa atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi ni'mati aw bi hadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Dinas Koperasi Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dinas Koperasi Kota Cilegon atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Cilegon atau Dekopinda atau yang mewakili, dan yang kami hormati SEPP Business Support Bapak Ahmad Furqon selaku, dalam hal ini mewakili Bapak Yan selaku pembina Primer Koperasi Karyawan Krakatau Medika. Yang kami hormati Ketua Serikat Karyawan Krakatau Medika selaku pembina Bapak Hengki, dan yang kami hormati Dewan Pengawas Primkokam, yang kami hormati Ketua serta pengurus Primkokam periode 2023-2026, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu delegasi anggota Primkokam yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatnya dan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesehatan dengan cuaca yang masih mendung ya. Semoga tetap diberkahi kegiatan hari ini, kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan Primer Koperasi Karyawan Krakatau Medika tahun jadi Suri Toldannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepada delegasi anggota yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara rapat anggota tahunan tahun buku 2023. Adapun dasar kegiatan pelaksanaan kegiatan hari ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Primkokam. Kemudian surat keputusan Ketua Umum Primkokam nomor 056 garis miring PKM 3M garis miring 6 garis miring 2024 terkait penunjukan kepanitiaan RAT tahun 2024. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian laporan hasil pengawas oleh Dewan Pengawas, juga pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, serta juga penetapan pembagian sisa hasil usaha ya. Dan pada kesempatan ini dapat saya sampaikan beberapa hal, diantaranya kegiatan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2023 ini dilaksanakan secara offline. Tahun ini seluruhnya secara offline, yang dihadiri oleh delegasi anggota yang sudah confirm untuk hadir 67 anggota. Hanya mungkin karena mengingat cuaca barangkali belum datang keseluruhan ya, kita tunggu. Dan undangan baik internal atau eksternal sebanyak 16 orang dan juga panitia sebanyak 6 orang. Adapun tema pelaksanaan rapat anggota tahun buku 2023 kali ini adalah membangun koperasi mandiri melalui partisipasi aktif anggota. Nah, hal ini diharapkan dengan adanya kegiatan rapat anggota tahunan ini, kita juga dapat meningkatkan partisipasi anggota ya, untuk membangun Primkokam yang mandiri dan lebih mensupport kegiatan pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2023 hari ini. Terutama juga teman-teman panitia nih yang terbentuk dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi saya sedikit cerita, saya dikonfirmasi dari ketua pengurus tahun 2023-2026 nih seminggu yang lalu, tepat seminggu yang lalu. Saya diminta kesediaan untuk untuk memimpin kegiatan RAT tahunan tahun buku 2023 ini di tanggal 15 Juni. Sempat kaget 1 minggu gitu ya persiapan, tapi insya Allah dengan tim yang militan dari teman-teman panitia, boleh kasih aplaus buat teman-teman panitia. Alhamdulillah, dan disupport dengan pengurus, kemudian
teman-teman yang lain juga mohon berkenan untuk nanti menyampaikan kepada teman-teman panitia ya masukannya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23 2026 kepada Bapak Andi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Furqon, pada kesempatan pagi ini mewakili Bapak Baginda kita, Bapak Yan Eka Asmanda yang berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak Ketua Dinas Koperasi Provinsi atau yang mewakili Bapak Asep Akan Esos MKK. Yang kami hormati Kepala Dinas Kota Cilegon Bapak Dindin atau yang mewakili Bapak Sarim. Yang kami hormati Ketua Dikopinda Bapak Setio Purnomo. Yang kami hormati jajaran Dewan Pengawas, tak lupa yang kami hormati Bapak Pembina Primkokam Bapak Eki Suryo selaku Ketua Umum Serikat Karyawan Kraton Medika, para undangan ya, teman-teman semua ini adalah pemegang saham terbesar koperasi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini penuh berkah hujan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat tanpa kurang satu apapun dalam kegiatan laporan anggota tahunan tahun buku 2023. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di kiamat. Ya, baik. Terima kasih selama ini dukungannya, partisipasinya dari para anggota kita ya. Baik. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada para panitia ya. Tadi Mbak Kiki sudah mengatakan dalam waktu 1 minggu ya, 1 minggu. Tapi saya yakin karena beliau ini partner saya dari dulu, saya tahu kapasitasnya gitu ya. Jadi udah seminggu jalan. Soalnya saya support, saya support gitu ya. Alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan waktu beliau bisa menyelesaikan RAT ini, mudah-mudahan sampai dengan selesai dengan lancar dengan baik ya. Baik, koperasi salah satunya merupakan usaha bersama perorangan ya. Niatnya adalah ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan ya. Di situ bagaimana kita melihat primer Koperasi Kraton Medika dalam tahun buku 2023 ini tumbuh berkembang sehingga bisa memberikan profit kepada koperasi. Kemudian salah satunya nanti kita akan distribusikan kepada anggota selaku pemegang saham koperasi ini. Mudah-mudahan koperasi terus tumbuh, terus berkembang. Harapan kami di 2003, saya tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang masih negatif. Ada beberapa titik negatif. Bagaimana upaya kami di 2024 ini, kami berusaha salah satu yang kami lakukan adalah menjalin komunikasi efektif dengan kemitraan kita PT Kraton Medika ya. Kita tepuk tangan sekali dulu PT Kraton Medika. Bagaimana selama ini kita primer Koperasi Kraton Medika ini selalu bermitra dengan PT Kraton Medika dari rumah sakit ya, sebagai mitra service kita, sehingga kita berbagai bisnis ya, bermitra dengan rumah sakit Kraton Medika. Suka dukanya kita jalani. Ketika ada dukanya tanggung bareng. Contohnya misalkan zaman eranya mungkin Pak Rikit kali ya, ada COVID ya waktu itu ya, COVID, oke, kita tanggung bareng, kita nama-nama posyating Pak Ham nih, tadi kan membangun koperasi melalui partisipasi aktif anggota. Ya, anggota ada pos-posnya nih, ya, ada pos-posnya, ada posnya untuk bakul happy nih, ini yang kita duduki sekarang adalah bakul happy. Area pujasir apa? Kantinnya karyawan, mangga. Makan siang, kebutuhan terkait makan, silakan di sini. Ada happy bakery, jajanan kue dan sebagainya ada. Ada happy mart, belanja kebutuhan rumah tangga. Insya Allah kita akan lengkapi dan insya Allah kita akan buka 24 jam.
Setelah RAT ini kita coba untuk 4 jam, ya, untuk mendongkrak penjualan, untuk meningkatkan partisipasi anggota, untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan rumah sakit malam-malam pada nunggu, pada nggak ada yang buka warung, kita siap untuk buka di sini. Ya, saya harapkan partisipasi aktif anggota ini dapat terus meningkatkan kinerja bisnis koperasi. Yang terakhir mungkin saya mengucapkan permohonan maaf, permohonan maaf apabila di tahun 2023 memang belum bisa memberikan yang terbaik, tetapi apapun itu kami berusaha semakin baik. Mohon untuk dimaklumi bagaimana ayo kita melangkah maju berjuang di 2024. Kedepannya kita semakin profit dan tentunya menguntungkan buat para pemegang saham juga. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mengingat tadi sempat ada delay karena hujan dan harusnya kita mulai karena tertunda. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep dari Dinas Koperasi Provinsi Banten. Yang terhormat Bapak Salim dari Dinas Koperasi Kota Cilegon. Yang terhormat Bapak Setio Purnomo, ketemu lagi Pak. Yang terhormat juga sahabat saya Pak Nurmansyah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini saya untuk yang kedua kali Pak ditunjuk untuk mewakili Direktur PT Krakatau Medika Pak Yan. Kalau Bu Ucan tadi seminggu ya, kalau saya tadi sore Pak, ya, tadi sore. Jadi begitu ditunjuk, saya nggak bisa ngelak Pak, nggak bisa nurunin lagi. Ya. Tapi apapun itu tadi disampaikan oleh Pak Andi Lala, Pak Andi Lala selaku pengurus dan Pak Hengki Kasepuhan serba bisa ya Pak. Doa nggak ada langsung gitu ya, khutbah nggak ada juga langsung. Jadi alhamdulillah kita punya talent dari PT Krakatau Medika yang cukup lumayan Pak. Saya melihat tadi sempat pinjam laporan keuangannya Primkokam. Itu cukup menarik karena di 2023 ini revenue-nya naik, biayanya juga naik kayaknya. Revenue-nya naik, biayanya naik, tapi labanya juga naik. Bagi anggota tidak ada masalah, yang penting SHU-nya naik katanya gitu ya Pak. Mau naik pendapatannya berapapun kalau SHU-nya turun lemes juga gitu ya. Ya, ini saya sampaikan selamat, apresiasi sebesar-besarnya kepada pengurus baru 1 tahun ya. 1 tahun yang pertama ini sudah menunjukkan tren positif. Ini ternyata Pak Handi Lala sangat potensial gitu kan. Kita harapkan tadi dengan disampaikan beberapa program-programnya, dan saya termasuk yang sering ketemu makan sama Pak Handi Lala Pak di sini Pak. Sama Bang Tarmizi ya. Ini salah satu partisipasi kita untuk meningkatkan pendapatan Primkokam. Bapak Ibu semuanya, di tahun ini membangun koperasi mandiri. Nah, saya kata mandiri ini sangat luas ya, bahwa tadi disampaikan bahwa mitranya baru di seputar Krakatau Medika. Nah, ini menjadi tantangan Pak terbesar dari pengurus, bahwa ke depan
Jangan sampai hanya di internal saja, Pak. Kalau internalnya tidak bagus, koperasi terpengaruh, Pak. Kalau PTKM-nya batuk, yang bermitra ini kelenger, Pak. Nah, jadi diharapkan ini bisa keluar ya di dalam kemandiriannya, bisa sampai di luar lingkungan PT Krakatau Medika berbisnisnya. Dan tadi ini di sini ada Dinas Koperasi dari Provinsi Banten, Pak, dan kami juga berharap kemitraan ini juga didukung. Tadi kesulitannya dari pendanaan, Pak, katanya Pak ya. Kesulitannya dari pendanaan. Barangkali dengan hadirnya Dinas Provinsi Banten bisa ada hal-hal yang celah ya, Pak, atau apapun lah gitu ya, yang bisa membantu dari sisi pendanaan. Kalau rumah sakit itu tadi kita saat ini sebagian besar pengunjungnya BPJS, Pak. Operasi Cilegon bersini ada hal misalnya perpajakan dan seterusnya yang nyangkut-nyangkut. Nah, ini biaya tidak ada pendapatannya lawannya, Pak. Ini akan mengerus SHU lagi kalau seperti ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Bapak Asep Farhan SOS MAK, sekaligus mohon berkenan untuk secara resmi membuka acara rapat anggota tahunan Prinkokam tahun buku 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Bapak Ahmad Furqan dari Krakatau Medika, direktur, mewakili direktur. Yang saya hormati Pak Sarin dari Dinas Koperasi Cilegon. Yang saya hormati Bapak Hengki Suryo dari Serikat Karyawan. Yang saya hormati Pak Hamdi Lala, Ketua Koperasi. Yang saya hormati Bapak Setio Purnomo dari Indokupinda Provinsi Banten. Kota Cilegon, maaf. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita pagi hari ini yang mendung ya, tapi hujan juga, ini berkah ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dari mewakili pemerintah Provinsi Banten dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Medika yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan. Aplaus dulu ya. Perwakilan ya, ada perwakilan. Jadi sudah dianggap quorum ya. Jadi kami juga akan melihat kalau memang ini tidak quorum ya. Tapi saya lihat quorum. Jadi setengah plus satu atau yang ada tadi sistem perwakilan. Kemudian nanti laporan hasil RAT ini atau keputusan RAT ini ya. Berikut laporan pertanggungjawaban ya dari pengurus dan pengawas nanti disampaikan kepada pejabat turunan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan RAT ini. Nanti bisa dititipkan kepada tugas kami di lapangan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berikut hasil keputusan rapat anggota tahunan ini. Jadi mungkin setelah sambutan ini nanti menjawab tahap selanjutnya ya, rapat anggota tahunan pleno ya. Kemudian nanti yang menjadi pimpinan apakah dari anggota ya, nanti silakan. Tapi saya melihat kinerja yang cukup positif ini luar biasa untuk pengurus yang diketuai oleh Pak Hamdi Lala. Aplaus untuk pengurus. Saya ingin kedepannya agar koperasi ini terus berkembang, tingkatkan lagi usahanya. Tadi saya lihat dari Bapak Pembina terkait dengan pendanaan. Sebetulnya kalau koperasi itu bagus Pak, sehat, aktif, itu banyak nawarin sebetulnya.
banyak yang nawarin, termasuk dari LPDB. Kita ada lembaga pembiayaan dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah itu terkait dengan pembiayaan. Tapi catatannya koperasinya itu harus aktif, sehat, dan berkualitas. Nah, aktif sehat ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Pertama adalah kinerja ya, kinerja keuangan saya lihat sudah bagus. Kemudian dari penguatan kelembagaan, Pak. Ini juga perlu saya lihat dari data sistem kami masih menggunakan data yang lama, Pak. Jadi ketuanya masih yang lama. Jadi nanti silahkan bersurat kepada kami, Pak, untuk menyampaikan, karena ini ada pemilihan pengurus tahun sebelumnya ya. Nah, itu nanti perlu disampaikan kepada kami, kepada dinas untuk diupdate supaya nanti di aplikasi kami, di aplikasi kementerian sudah terupdate ketuanya sekarang siapa, karena masih yang lama ya. Kemudian juga dari sisi yang lainnya, ini juga sebagai yang diketahui amanat ya dari Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan ya. Nah, ini mengamalkan bahwa koperasi ini sekarang boleh usaha apa saja, Pak. Boleh usaha apa saja. Ada koperasi yang bergerak pada simpan pinjam, ada koperasi yang bergerak pada sektor jasa keuangan. Ini sebetulnya peluangnya luas sekali. Ya, koperasi sektor jasa keuangan itu bisa masuk ke pegadaian, asuransi dan lain-lain. Tapi koperasi simpan pinjam hanya ngurusin simpan pinjam. Nah, nanti itu akan ada pembagian, Pak. Jadi koperasi yang khusus ya memenuhi kebutuhan anggota itu closed loop, dan koperasi yang umum ya, koperasi yang melayani masyarakat umum itu open loop. Udah belum ini safety declare-nya? Belum ya? Nah, nanti kita bantu, Pak. Jadi nanti dinas koperasi selaku pembina akan membantu koperasi terkait dari penguatan kelembagaannya. Saya lihat ini koperasi udah bagus, tinggal kita perkuat saja, Pak. Silahkan datang ke dinas koperasi Cilegon, boleh, ke kita juga boleh, ke dinas koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten di KP3B. Kita ada tim konsultan ya, termasuk dengan pendaftaran melalui ODS Kemenkop Go ID. Di sana self declare, dan ini sampai tahun ini saja, Pak, self declare itu. Karena setelah self declare ini selesai ya, koperasi menyatakan dirinya mau open atau close. Tapi kayaknya koperasi ini close ya, Pak ya, hanya melayani anggota ya, nggak perlu masyarakat ya, nggak perlu ya, oke. Karena ini juga udah maju ya. Jadi nanti kalau memang koperasi kalau kata Medika ini mau close, nanti daftar di ODS Kemenkop Go ID ya. Di sana menyatakan dirinya close loop. Nah, nanti setelah akhir tahun ini akan di mapping, dipetakan mana koperasi yang close, mana koperasi yang open. Dampaknya adalah kalau koperasi yang close itu kita yang ngebina, atau dinas koperasi yang primer provinsi karena keanggotanya lintas kabupaten kota. Kalau yang nasional ke kementerian, dan kalau yang anggotanya kabupaten atau kota, sini kota Cilegon nanti ke kota Cilegon pembinaannya. Tapi kalau umum, masyarakat umum itu pembinaannya adalah ke otoritas jasa keuangan. Namanya juga koperasi sektor jasa keuangan. Jadi ini sebetulnya ada lagi aturan selanjutnya. Ini masa transisi karena undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya, itu udah puluhan tahun yang lalu belum berubah ya. Perubahan kemarin ini yang kedua itu adalah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan penguatan sektor jasa keuangan. Yang tadinya koperasi itu untuk mendirikan koperasi 20 orang, dengan Undang-Undang pengembangan penguatan sektor keuangan ini cukup 9 orang. Jadi ada kemudahan. Nah, ini ada masa transisi nih. Keluarlah Permenkop Nomor 8 Tahun 2003. Sebelum Undang-Undang Koperasi ini nanti ya, ini sekarang lagi digodok di Dewan ya. Sebetulnya targetnya tahun ini sebetulnya keluar tuh Undang-Undang Koperasi yang baru ya, perubahannya ya, karena sudah ada perubahan kemarin dengan Undang-Undang P2SK. Nah, ini karena periode ini kelihatannya belum disahkan ini Undang-Undang Koperasi, nanti kedepannya mungkin mudah-mudahan periode Oke gas ini ya, Prabowo Gibran ini mungkin bisa disahkan Undang-Undang Koperasi, karena ini menyangkut perlindungan terhadap anggota banyak ya. Di sana yang dibahas termasuk lembaga penjamin simpanan anggota. Ini sekarang yang ngejamin simpanan anggota kan pengurus koperasi ya. Negara belum. Nah, dalam undang-undang itu nanti negara yang akan menjamin, sama seperti perbankan ada lembaga penjamin simpanan. Jadi makanya sebetulnya persyaratannya untuk menjadi pengurus ini agak-agak
berat tapi juga ringan gitu ya. Tapi utamanya adalah untuk pengurus itu harus amanah Pak, ya amanah. Saya yakin nih karena kinerjanya bagus, mudah-mudahan seterusnya ini pengurusnya amanah. Undang-undang dasar kita ya 433 berikut penjelasannya. Ya asas kekeluargaan itu adalah badan usaha atau entitas usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Jadi koperasi itu secara konstitusi sangat kuat ya. Tinggal bagaimana kita ya, gerakan koperasi ini merawatnya ya, merawat koperasi ini dengan pengelolaan koperasi yang tadi itu ya. Ini salah satunya RAT ini, pengelolaan koperasi yang akuntabel ya, demokratis dan transparan. Nah, posisinya untuk saat ini peraturan atau regulasi yang transisi ini adalah salah satunya adalah Permenkop 8 tahun 2023. Di situ juga saya lihat ada yang memberikan dividen atau profit yang paling besar itu adalah dari perdagangan ya, dari perdagangan terus dari simpan pinjam. Jadi terkait dengan simpan pinjam ini nanti Pak Ketua ada uji kompetensi. Pak Syarif juga mungkin tahu kita sudah bekerja sama dengan dinas. Jadi nanti ada uji kom Pak. Uji kom ini salah satu persyaratan ya. Jadi nanti silahkan ikut nanti Pak. Karena kan di sini juga ada dana pendidikannya juga Pak. Nah ini tidak ada salahnya, justru bagus untuk pengurus untuk mengikuti uji kompetensi Pak. Uji kompetensi. Jadi itu dari penguatan salah satunya ada dari sisi kelembagaannya ya. Dengan Permenkop 8 ini memang menjadi regulasi yang menjadi transisi sebelum undang-undang yang baru terkait perubahan koperasi, undang-undang koperasi ini lahir ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten mengapresiasi setinggi-tingginya dan jangan ragu Pak, silakan datang ke kami, nanti kita bantu terkait dengan penguatan kelembagaan. Saya lihat usahanya udah bagus, tinggal bagaimana caranya kita perkuat kelembagaannya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya juga applause kepada panitia ya, applause yang sudah menyelenggarakan RAT ini dengan baik. Silakan kepada para anggota untuk memberikan saran, usulan, masukan ya, karena maju mundurnya koperasi ini juga dilihat dari sini partisipasi aktif anggota ya. Demikian, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan Primer Koperasi Karyawan Krakataumitika tahun buku 2023 membangun koperasi mandiri melalui partisipasi aktif anggota secara resmi dibuka. Jangan lupa nih, ini nilai plus untuk kegiatan kita hari ini. Iya. Alhamdulillah selesai sudah vlog kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Salam dari Dekopinda, Kota Cilegon untuk Koperasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.